khusus untuk kursi roda disabilitas sering disebut sebagai jalur aksesibilitas kursi roda atau jalur pejalan kaki ramah disabilitas. Jalur ini dirancang untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dapat bergerak dengan aman dan nyaman. Fasilitas ini biasanya mencakup permukaan yang rata, lebar yang cukup, serta ramp atau incline yang memudahkan akses mahasiswa disabilitas untuk menuju ruang kelas dengan aman dan nyaman. Jalur disabilitas yang berwarna kuning dirancang khusus untuk penyandang tunanetra, sering disebut sebagai jalur panduan taktil atau jalur pedoman untuk penyandang tunanetra. Jalur ini biasanya terdiri dari garis atau pola yang memberikan sinyal visual dan taktil untuk membantu tunanetra dalam pengarahan menuju ruang kelas yang lebih aman. Warna kuning biasanya dipilih karena kontrasnya yang tinggi untuk memudahkan penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi menuju ruang kelas. Toilet khusus untuk disabilitas sering disebut sebagai toilet aksesibilitas atau toilet ramah disabilitas. Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dengan fitur seperti ruangan yang lebih luas, memudahkan pergerakan pengguna kursi roda, pegangan yang kokoh, membantu pengguna saat duduk dan berdiri. Lavabo yang dapat diakses dapat digunakan oleh penyandang disabilitas. Papan tanda yang jelas memudahkan identifikasi lokasi toilet. Toilet ini sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan privasi mahasiswa disabilitas di Gedung 06 Fakultas Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Sebelum kita ke intinya, maka kan ada itu pepatah, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman ya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Sebelumnya, perkenalkan saya Nikmatur Rosida dengan NIM akhir 223 sebagai moderator yang akan memandu jalannya wawancara pagi hari ini. Kemudian di sini saya tidak sendiri loh. Di sini saya ditemani dengan teman saya, yaitu ada Kiki Amelia Sari dengan NIM akhir 123, lalu ada Dewi Maulidia dengan NIM akhir 214, lalu ada Nur Rahmawati dengan NIM akhir 196. Baik, sebelum itu kita di sini ingin mewawancarai bersama dengan kakak siapa, boleh diperkenalkan kakak? Perkenalkan, nama saya Agung Darmawan. Asal saya dari Kalimantan Timur, prodi PLB. Oh, kakaknya berarti dari prodi PLB ya? Iya. Berarti Iya. kita satu gedung dong. Ini kami kan dari prodi PG PAUD ya Kak. Izin untuk mewawancarai kakak terkait dengan tugas pendidikan inklusif dari dosen kami untuk memenuhi UTS kami. Itu saya ingin berbincang-bincang dengan kakak yang menurut kakak pahami itu inklusif dalam konteks pendidikan tinggi itu seperti apa ya Kak? Menurut saya pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang setara di mana mahasiswa disabilitas dapat berkuliah sama dengan mahasiswa tipikal dan dapat memiliki hak yang sama atau kesetaraan dalam pendidikan perguruan tinggi.
Apakah terdengar? Iya, saya dengar. Jadi menurut kakak itu eh, pendidikan inklusi itu kesetaraan dalam pendidikan gitu ya kak. Baik untuk yang disabilitas tidak tidak. Oke, ya seperti itu. Kemudian bagaimana pandangan Kak Agung, Kak Agung terhadap aksesibilitas di kampus kakak? Apakah ada langkah-langkah yang konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa semua mahasiswa dapat berpartisipasi? Iya, eh, saya tuh aksesibilitas di kampusnya, di area kampus sudah bagus. Jadi di apa? Di area kampus itu sudah tersedia building block. Itu yang dimana sangat berguna untuk untuk mahasiswa tunanetra untuk berjalan untuk menuju kelas. Dan di area kampus itu juga tersedia RAM di mana itu berguna untuk mahasiswa yang tunadaksa atau menggunakan kursi roda untuk memasuki gedung yang memiliki tangga. Jadi bisa naik melalui RAM itu kursi roda. Baik, jadi menurut kakak aksesibilitas di kampus kakak sudah cukup baik ya untuk membantu mahasiswa disabilitasnya dalam eh, menjalankan perkuliahan. Oke. Iya, seperti itu. Sudah baik. Berarti untuk gedung yang diberikan oleh universitas sudah sangat membantu mengenai akses untuk kakaknya menjalani perkuliahan sehari-harinya, sehingga Hmm. apa dari akses yang diberikan itu kakak bisa menjalani perkuliahan dengan enak, nyaman gitu ya kak. Iya. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa itu kan di apa ya, diminta untuk mandiri. Jadi harus kemana-mana harus sendiri. Baik, sebelumnya saya izin bertanya ya kak. Kakak di sini kan gimana ya, kayak anak rantau gitu ya. Nah, Iya. kakak di sini tuh kayak ngekos atau asrama atau seperti apa ya? Boleh kita sharing-sharing. Kalau saya itu asrama kebetulan. Untuk kakaknya semester berapa ya? Masuk ini pas semester 9. Hmm, Hmm. berarti ini udah kayak mulai-mulai nyusun-nyusun skripsi gitu. Ya lagi apa kesini. Baik, terima kasih. Mungkin teman saya yang lain ingin bertanya. Baik, Kak Agung, dukungan apa yang tersedia bagi mahasiswa disabilitas di kampus Kak Agung? Dukungan dari ya teman-teman mahasiswa mahasiswa tipikal atau non disabilitas itu menurut saya sudah baik ya apa berinteraksi dengan mahasiswa disabilitas seperti apa mahasiswa disabilitas kesulitan atau apa berjalan menuju menuju kelas tersesat atau hilang arah itu
diarahkan oleh Baik, jadi dukungan di kampus Kak Agung itu sangat mendukung ya. Misal kakaknya mungkin apa bilang arah kayak yang sudah Kak Agung bilang tadi, mungkin teman-temannya juga membantu, jadi saling mendukung gitu ya. ya misalnya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya-tanya mohon. Itu bagaimana sikap mahasiswa dan staf mengenai keberagaman, terutama yang berkaitan dengan disabilitas. Apakah Kak Agung merasa ada penerimaan yang cukup? Sudah baik staf dan mahasiswa atau tipikal atau mahasiswa yang tipikal dalam berinteraksi dengan mahasiswa disabilitas, jadi disamaratakan gitu. Jadi ya, saya menyadari kok disabilitas, kalau mahasiswa disabilitas tuh ada, jadi kayak sama gitu. Baik, Kak, berarti untuk staf dan mahasiswa itu sangat menerima ya, Kak. Dan Iya, mungkin aku merasa nyaman dengan berinteraksi dengan mahasiswa atau staf yang lainnya. staf dan mahasiswa itu sudah baik dalam berinteraksi dengan disabilitas, dengan mahasiswa yang disabilitas. Baik, Kak, berarti untuk koordinasi dari PJ mahasiswa disabilitas itu sangat baik, ya, Kak. Iya, seperti itu. Kan sudah baik. Iya, sudah Pak. Staf sama mahasiswa non disabilitas atau mahasiswa tipikal itu sudah baik dalam berinteraksi dengan mahasiswa yang disabilitas. Jadi mengerti kayak kebutuhan teman-teman disabilitas itu apa, terus nanti harus dibantu tuh seperti apa kayak gitu. Baik, Kak, untuk selanjutnya itu menurut Kakak, apakah ada tantangan dalam menerapkan kebijakan inklusi di lingkungan kampus? Ini kalau tantangan itu saya menemukan pengalaman dari teman-teman teman-teman disabilitas saya yang prodi lain. Jadi mahasiswa yang tunanetra itu yang mau mengambil prodi lain itu kayak kayak ada beberapa jalan menuju ke kelas itu kayak belum belum akses gitu, belum akses. Jadi mahasiswa tunanetra itu ketika berjalan menuju kelas itu jalannya itu masih kayak tidak rata gitu. Jadi kan kalau mahasiswa tunanetra terus melalui jalan yang rata, jadi kayak bisa sandung-sandung. Terus juga ada yang buat aliran air itu atau parit itu tidak ditutup. Jadi mahasiswa tunanetra bisa tersandung seperti itu. Tapi itu ada beberapa kemarin saya menemukan pengalaman teman saya.
Itu. Jadi akses untuk di prodi lain itu belum ini ya Kak, belum tercukupi. Kalau yang sudah bagus itu di gedung PLB sendiri ya. Kalau untuk yang di prodi lain ya masih belum ini, belum 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 akses. bagus buat mahasiswa disabilitas. Iya, masih belum akses. Kemarin tuh teman saya tuh kayak gitu. Jadi beberapa itu teman saya ada yang sandung, ada yang apa, ada yang sandung, ada yang jatuh. Jadi ya mau nggak mau harus apa ngelewatin itu kan buat pergi ke kelas seperti itu. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kakak. Menurut Kakak, apa sih peran mahasiswa yang non disabilitas dalam mewujudkan inklusi? Baik, jadi harapan saya untuk apa? Untuk mahasiswa tipikal itu atau non disabilitas dapat 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 membaur dengan mahasiswa disabilitas. Jadi ketika bertemu dengan disabilitas di jalan atau mahasiswa disabilitas tegur atau di apa sulit jika apa kayak memiliki kesulitan atau ditanyain mau kemana atau kenapa gitu. Jadi kayak kayak mahasiswa tunanetra itu kan dia tidak bisa melihat. Jadi teman-teman yang tipikal yang harus menegur duluan atau menyapa duluan agar agar apa apa mahasiswa tunanetra itu tahu dan bicara dengan siapa seperti itu. Berarti selama ini yang sering Kakak alami itu apa namanya mahasiswa yang non disabilitas itu sering tidak menegur Kakak ya? Oke, kadang juga teman-teman tipikal saya kan ada. Jadi pengalamannya mereka itu dia bilang mereka kayak canggung juga untuk menegur duluan kayak ke mahasiswa yang disabilitas soalnya takut gak enak atau apa. Padahal kan kalau disabilitas tunanetra apalagi tunanetra itu harus ditegur duluan, disapa duluan gitu supaya paham. Kalau ada teman-teman tipikal ada di sekitarnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan pertanyaan, yaitu apa harapan Kakak untuk masa depan terkait inklusi dan aksesibilitas di pendidikan perguruan tinggi? Jadi harapan saya semoga perguruan tinggi makin makin inklusi, lebih apa aksesibilitas, terus dan staf kampus atau mahasiswa tipikal itu memahami bahwa mahasiswa disabilitas juga juga mampu berpendidikan setinggi-tingginya dan setara dengan mahasiswa yang tipikal dan wah, bahkan juga mahasiswa disabilitas juga mampu apa bersaing dengan mahasiswa non disabilitas seperti itu. Baik, kan ini saya ingin bertanya kepada Kakak, apa sih kayak motivasi Kakak untuk teman-teman disabilitas yang lain agar tetap semangat untuk perkuliahan ini untuk sampai dia itu lulus seperti itu? Ya harapan saya ke teman-teman disabilitas mahasiswa disabilitas tetap semangat, jangan putus asa atau jangan berkecil hati,
bahwa kalau kita memiliki kekurangan, kita juga punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Kakak atas pandangan-pandangan dan wawasan yang Kakak bagikan kepada kami. Kami sangat belajar banyak mengenai yang Kakak sampaikan tadi. Semoga kakaknya juga semangat juga ya untuk sampai lulus. Semoga Iya. kembali ke Kalimantan Timurnya itu membawa ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari Universitas Negeri Surabaya ini. Ya, amin. Jadi kesimpulannya dari wawancara ini tadi, menurut kakak untuk aksesibilitas di gedung PLB sendiri itu sudah memadai dan sudah cukup sekali, sudah cukup baik untuk mahasiswa disabilitas. Tapi kalau untuk di prodi lain harusnya agak ditingkatkan ya, karena seperti yang kakak bilang tadi, temennya ada yang kesandung karena jalannya tidak rata dan juga ada saluran air yang belum ditutup gitu. Dan untuk dukungan mahasiswa tipikal kepada mahasiswa disabilitas juga sudah cukup baik, karena kalau ketemu ditegur duluan untuk yang mahasiswa disabilitasnya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Jadi menurut saya, untuk di gedung PLB sendiri fasilitas yang sangat-sangat memadai untuk mahasiswa disabilitas, tetapi di fakultas lain itu masih belum sepenuhnya apa ya hmm, seperti dengan gedung PLB. Baik, cukup sekian ya Kak dari kita. Terima kasih sudah mau direpotkan waktunya, mau diwawancarai yang seperti ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga Kakak sudah memberikan wawasan-wawasan yang cukup luas sehingga kita dapat belajar lebih dari Kakak. Jika nanti ada teman disabilitas lain yang di jalan kesusahan atau butuh pertolongan atau apa nanti semoga kita juga dapat membantu. Begitupun sebaliknya, kakaknya juga bisa membantu kita seperti ini kayak wawancara, membantu saling membantu seperti itu. Baik, dengan wawancara ini, semoga ada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aksesibilitas dapat terus berkembang seperti itu. Apakah dari kakak ada yang ingin disampaikan atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Buat teman-teman apa? Buat teman-teman mahasiswa yang tipikal seperti yang tadi apa, jangan sungkan atau jangan malu kalau misalnya bertemu sama disabilitas, misalnya diajak ngobrol atau diajak berteman. Kalau apa, supaya teman-teman tipikal lebih terbuka, kalau ini loh ada kami mahasiswa yang disabilitas juga, kami juga sama dengan kalian, apa, kesetaraan itu ada gitu. Baik, saya sendiri juga bangga sekali dengan mahasiswa disabilitas karena dengan kekurangan beliau yang seperti itu aja masih mempunyai semangat untuk kayak perkuliahan. Baik kakak, terima kasih ya sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Kami dari PG PAUD izin pamit undur diri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa foto bersama dulu. Misalnya